Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang, itulah adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Dan kami saat ini bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias Tuhan Yesus, dan juga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang lewat live streaming. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami klaim oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjaga kami ya Tuhan Yesus, dan memerangi roh-roh jahat yang mau mengganggu kami. Biarlah Tuhan Yesus pemberitaan firman pagi ini akan menguatkan jemaat-Mu dan membangun iman jemaat-Ku, bahkan menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Salam saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kita semua, Anda semua dalam keadaan baik-baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan saudara sekalian, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana kita mengatasi tekanan hidup karena berbagai-bagai masalah. Saudara sekalian ya, siapa dari kita yang tidak pernah mengalami tekanan ya dalam hidup ini? Tidak bergantung pada status sosial, pada profesi, atau kemapanan hidup, kita semua pasti pernah mengalami tekanan dalam hidup ini, saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, ada kalanya kita merasa kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mengatasi masalah yang ada, saudara sekalian. Nah, kita lihat sekarang bagaimana firman Tuhan kita, bagaimana untuk mengatasi tekanan hidup yang melanda kita, saudara sekalian. Ya, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini dikatakan berharaplah kepada Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan yang pertama saudara sekalian untuk kita dapat mengatasi tekanan hidup kita yang disebabkan oleh berbagai-bagai masalah ya saudara sekalian. Di sini dikatakan berharaplah kepada Allah, karena tekanan dalam hidup ini membuat juga tekanan pada jiwa kita, kepada pikiran kita, kepada hati kita, saudara sekalian. Ya, terkadang Allah itu memberikan atau memakai masalah ya saudara sekalian untuk kita lebih dekat kepadanya, saudara sekalian. Lebih mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan mengetahui atas dirinya ya saudara sekalian. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami lagi dan tidak dapat dimengerti lagi, maka mau nggak mau kita udah langsung jadi mentok kepada Tuhan, saudara sekalian ya. Itu lebih bermakna dan bermanfaat daripada kita terfokus kepada masalah ya. Berharap bersandar ya, dan bergantung kepada Allah itu menolong kita dalam hidup kita untuk kita berkemenangan atas masalah yang terjadi. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, saudara sekalian, yang tidak akan bisa mengecewakan kita, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus adalah pengharapan. Jadi di sini dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah ya. Dikatakan berharaplah kepada Allah. Jadi kita kalau berharap kepada Allah tidak akan sia-sia, saudara sekalian. Yang mana tekanan hati kita atau tekanan jiwa kita, tekanan pikiran kita akan teratasi. Karena firman Tuhan katakan kita diminta untuk berharap kepada Allah, saudara sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang saudara sekalian, kata-kata mengucap syukur dalam setiap pemberitaan firman Tuhan pasti akan tersebut ya, karena inti daripada hidup kita adalah dalam kita senang atau susah, yang itu adalah pilihan ya bagi kita, mau kita senang atau mau susah, saudara sekalian. Nah, itu kita harus mengucap syukur, baik kita senang atau susah, saudara sekalian. Sikap ya dan respon atas pergumulan kita
menyebabkan jiwa kita akan makin tertekan jika kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita marah dengan Tuhan, kita protes kepada Tuhan, maka jiwa kita akan makin tertekan. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur untuk setiap peristiwa, ya saudara sekalian. Jadi katakanlah kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah yang besar ini. Katakan demikian ya saudara sekalian. Ya masalah kalau besar, kita anggap besar ya jadi besar. Kalau masalah kita anggap kecil ya saudara sekalian. Tapi dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa masalah yang ada adalah pasti seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita, saudara sekalian ya. Segala masalah itu akan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkuslah saja, tapi di dalam masalah itu ada kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, saudara sekalian. Ya, hal yang ketiga yang kita harus lakukan, saudara sekalian, untuk kita dapat mengatasi tekanan hidup oleh karena berbagai-bagai masalah yang menimpa kita. Kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi hal yang ketiga yang kita harus tahu dan harus kita lakukan ya saudara sekalian untuk mengatasi tekanan hidup yang melanda kita ya saudara sekalian. Kita percaya mujizat masih ada saudara sekalian. Seperti yang dialami oleh Abraham saudara sekalian. Tuhan berfirman kepadanya bahwa Sarah akan mengandung, tapi makin banyak umurnya, makin tambah umurnya sampai 100 tahun, ya otomatis dia berpikir mana bisa ya, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dia percaya sekali bahwa mujizat pasti ada dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya kepada Abraham. Jadi imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi dia percaya bahwa dia beriman bahwa mujizat pasti ada. Nah, hal yang terjadi pada Abraham, saudara sekalian, itu adalah hal yang nyata, saudara sekalian. Jadi kita percaya bahwa mujizat masih ada. Dan kita harus yakinkan diri kita dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya kepada kita. Seperti yang ada pada Abraham, ya saudara, yang terjadi pada Abraham. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita, saudara sekalian. Penuhi hati kita dengan percaya pada janji firman-Nya yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizatnya pada kita, saudara. Mujizat masih ada. Percaya saja pada firman Tuhan, saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa pada hidup kita. Percaya pada firman Tuhan, saudara sekalian, ya. Dan kita baca sekarang hal yang keempat, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara sekalian. Hal yang keempat yang harus kita percaya, saudara sekalian, harus kita lakukan dalam kita mengatasi tekanan hidup dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah peduli kepada kita, saudara sekalian. Ya, dalam kesendiriannya kita lihat nanti Elia, ya, kita baca nanti mengenai Nabi Elia menghadapi tekanan, saudara sekalian, ya. Karena Elia itu berperang melawan nabi-nabi yang memusnahkan mesbah-mesbah kepada Allah, ya, di umat Israel itu.
Dan Elia itu membunuh 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi Asyura, saudara sekalian, ya. Jadi perbuatan Elia ini yang membunuh nabi Baal dan nabi Asyura ini diikuti oleh Isabel, dan Isabel kemudian memerintahkan orang suruhan untuk mencabut nyawa Elia. Jadi Elia sangat ketakutan dan tertekan, ya saudara sekalian. Jadi dia mengalami tekanan dan kemudian dia lari, saudara sekalian, ya, ke padang gurun. Nah, itulah dalam kesendiriannya, ya, dia sendiri, saudara sekalian. Elia menghadapi tekanan hidupnya, ya. Tapi Tuhan melihat dan peduli kepada permasalahan yang menimpa kepada Elia, saudara sekalian, ya. Dengan Tuhan menyuruh malaikat untuk memberikan makanan kepada dan minuman kepada Elia, saudara sekalian. Elia itu hidup di padang gurun dan di bawah pohon, saudara. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10 dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, atas perintah Isabel, ya, Isabel menyuruh orang untuk mencabut nyawanya. Jadi si Elia tertekan, saudara sekalian, ya. Dan kemudian dia pergi ke padang gurun, dan di situ malaikat Tuhan memberikan makanan dan minuman sehingga dia ada tenaga, dan kalau dia bisa berjalan, saudara sekalian, ke gunung, ke gua, ya saudara, ke gunung Horeb, ya, di gua itu. Dan kemudian dia bisa berjalan 40 hari 40 malam dengan tenaga, diberikan makanan dari malaikat, saudara sekalian. Dan disitulah Tuhan berfirman, ya saudara sekalian, apakah kerjamu di sini, hai Elia, gitu ya, di dalam gua, ya gitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ya, tapi dia ya hanya akulah yang seorang diri yang masih hidup, ya, yang dia membunuh Nabi Baal itu 450 orang dan Nabi Asyura 400 orang, dan hanya dia seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi dia dalam tekanan, saudara sekalian. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulan, ya saudara, seperti Elia tadi, tanpa ada yang membantu seorang diri dan menolong, ya saudara sekalian, tanpa ada yang membantu dan menolong, namun Tuhan peduli kepada kita seperti yang dialami Elia. Allah peduli pada Elia. Allah melihat penderitaan kita, dan kita akan diberikan kekuatan, saudara sekalian, dan keteguhan iman, saudara, dengan menerima makanan rohani dan minuman rohani dari Tuhan, saudara sekalian. Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh tanpa daya, ya saudara sekalian. Tuhan akan menolong kita, sebab Tuhan selalu akan menguatkan kita, saudara sekalian. Jadi makanan rohani, firman Tuhan, dan minuman rohani, saudara sekalian, kita juga tahu bahwa kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, itu akan memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Jadi perlu kita bergumul dan selalu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tekun, dengan tekun, dan kita tekun juga melakukannya. Maka pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Jadi hal yang kita harus lakukan untuk mengatasi tekanan hidup yang melanda kita karena berbagai-bagai masalah atau persoalan, ya satu, saudara sekalian, kita berharap kepada Tuhan, saudara sekalian. Yang kedua yaitu kita selalu mengucap syukur, ya, mengucap syukur untuk setiap peristiwa, ya. Ketiga, kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan peduli kepada kita, saudara sekalian, ya. Nah, saya mengalami, saudara sekalian, tentang Allah peduli kepada kita. Bukan saja waktu kita masih hidup, saudara sekalian, Allah peduli. Tentu pasti Allah peduli kepada kita. Tapi saya pernah mengalami, saudara sekalian, satu orang, saudara sekalian, sampai di akhir hidupnya Tuhan tetap peduli, saudara sekalian, ya. Jadi saudara, saya saksikan ada seorang bapak, ya saudara sekalian, dia seorang detailman. Waktu itu saya di apotek, ya, Borobudur Jalan Kiai Maja.
Seorang detailman artinya orang yang detailman itu yang menjual obat ya, soalnya dari pedagang besar farmasi ya saudara sekalian, dari salah satu pedagang besar farmasi. Jadi apotek itu untuk membeli obat tuh ada hari-harinya, seminggu 2 kali, kadang-kadang Selasa, Kamis atau Selasa, Jumat saudara sekalian. Nah disitulah detailman itu nanti akan berkumpul bersama dan dalam menunggu karyawan kami yang bagiannya ya untuk menentukan pembelian obat itu, mereka antri ya, jadi mereka juga main catur, main halma atau apa ya, main-main gitulah saudara sekalian ya. Nah, seorang bapak ini, detailman ini katakan kepada karyawan saya kepingin bicara dengan saya. Saya heran ya, biasanya yang bicara dengan saya itu pemilik pedagang besar farmasinya ya, bukan pegawainya. Tetapi oke, saya keluar dan kemudian di etalase, saudara sekalian, saya di dalam, dia di luar, dia cerita pada dia bicara dengan saya. Dia katakan bahwa Ibu Eti, bahwa saya selalu ikut PA Ibu, katanya gitu. PA wanita, meskipun saya lihat memang PA wanita, tetapi emang bapak-bapak ada, kadang-kadang suaminya ibu-ibu, atau ada aja orang datangnya. Kami tidak pernah menolak orang yang datang ya saudara sekalian ya, karena untuk belajar firman Tuhan ya, pemahaman Alkitab. Nah saudara, kemudian dia cerita kepribadinya dia, bahwa dulu dia orang berada, orang berhasil, dan kemudian dia bangkrut. Nah waktu dia bangkrut, istrinya mengambil hartanya supaya jangan disita, saudara sekalian. Ya kebetulan atas nama istrinya seperti rumahnya atau ada harta beberapa, itu istrinya gak mau itu sampai harus dijual misalnya atau apa. Jadi istrinya itu menceraikan suaminya saudara sekalian, minta cerai dan bercerai dan semua hartanya yang atas nama istrinya itu tidak boleh diapa-apakan. Dan suami ini, bapak ini tidak dapat berbuat apa-apa dan kemudian mereka berpisah dan bercerai ya saudara sekalian. Ya. Mempunyai anak kalau nggak salah 3, anak-anaknya ikut ibunya. Akhirnya bapaknya ini tidak mempunyai apa-apa lagi dan kemudian juga untuk menggantinya saya nggak begitu mengerti ya ceritanya dia waktu itu. Bagaimana dengan bangkrutnya dan ada harta atau tidak. Tapi yang pasti bapak ini akhirnya kos di sebuah gang di kampung saudara sekalian di Jakarta ini di sebuah gang. Jadi kos ya artinya tuh menyewa mingguan katanya gitu. Nah kemudian sudah cerita gitu ya. Saya bilang ya Bapak ikut aja PA ya Tuhan Yesus kan pasti akan menolong. Saya bilang gitu Tuhan Yesus pasti kalau Bapak sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti semua akan dikembalikan nanti. Saya cuma bilang gitu ya saudara sekalian. Ya Bapak giat saja gitu, Bapak berserah saja kepada Tuhan gitu. Terus dia minta doakan pada saya dan kemudian saya berdoa saudara sekalian. Saudara, apa yang terjadi saudara sekalian besoknya sedang antri pembelian obat ya saudara. Bapak ini main catur dengan orang dari PBF lainnya. Tiba-tiba dia dapat serangan jantung dan kemudian dibawa ke rumah sakit di seberang apotek saya, rumah sakit Pertamina, dan beliau meninggal dunia, saudara sekalian. Saya kaget ya, ternyata bapak itu yang kemarin bicara dengan saya. Kemudian saya sudah tahu ceritanya kan, dia nggak ada keluarga ya, istrinya sudah menceraikan dia, dan kemudian dia kos lagi ya di satu tempat itu. Jadi yang mereka teman-temannya menolong, orang dari kantornya juga menolong. Dan ada yang tahu telepon istrinya, dan kemudian ditelepon istrinya, itu katanya tidak ada uang untuk menyelesaikan atau memberi kubur atau memberi untuk membiayai suaminya ini, saudara sekalian. Nah, saya suruh adik saya laki-laki yang paling kecil untuk mengikuti di rumah sakit ya saudara sekalian. Saya katakan kepada adik saya, kalau tidak ada yang mengurusnya, kalau tidak ada yang mengeluarkan biaya atau buat kantornya, ya udah kita yang ngurus, saya bilang gitu. Dan adik saya kemudian mengikuti proses-prosesnya dan ternyata memang betul tidak ada yang mengurus saudara sekalian. Istrinya lepas tangan karena memang sudah bercerai ya saudara sekalian, tapi tidak mau menolong
anak-anaknya juga masih remaja-remaja begitu. Akhirnya ya saudara sekalian mau nggak mau jadi mayatnya kemudian dibawa ke apotek saya, jadi dibaringkan di tempat PA saya ya saudara sekalian. Jadi saya belum mengerti untuk mengurus mayat, dan kemudian karyawan-karyawan saya yang mengurus ya, beli kayak tempat tidur, dan kemudian kok ada gedebong pisang, saya juga nggak ngerti kok ada gedebong pisang, terus kemudian alas, dan kemudian ditidurkan di situ. Dan kemudian saya panggil pendeta karena beliau Kristen, saya panggil pendeta, dan kemudian ya saya dengan Pak Pariaji kemudian mengurusnya dan membuat kebaktian dengan bagus ya saudara sekalian ya, sebagaimana layaknya saudara sekalian ya. Jadi hari esoknya dan kemudian itu dari rumah sakit juga sudah dimandikan, sudah dibawa disemayamkan di apotek kami, dan kemudian kita mengadakan ibadah malam, dan kemudian besoknya ibadah pelepasan jenazah saudara sekalian. Dan kita beli peti yang bagus, dan kemudian juga ibadah, dan semua orang-orang Kristen datang ya saudara sekalian, dari teman-teman dia juga dari PBF, dan kemudian orang-orang yang hadir ya saudara yang tahu gitu, mereka juga hadir, dan banyak sekali orang, berapa ratus gitu saudara sekalian. Puji Tuhan saudara sekalian. Nah itulah saya melihat bagaimana orang sekeluarganya sendiri udah tidak mau tahu, tidak mau membiayainya dan apa, tetapi lihatlah sampai Tuhan mau menjemput pun Tuhan peduli dan Tuhan urus ya mayatnya itu, jenazahnya itu dengan baik saudara sekalian. Ya kalau tidak bicara dengan saya, mungkin saya nggak tahu apa-apa ya saudara sekalian ya, tetapi karena dia bicara dengan saya, ya udah saya katakan pada adik saya dan Pak Pareji, ya kita urus saudara sekalian. Itulah saudara bagaimana sampai kita tua dan sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan tetap peduli saudara sekalian, karena ya ada ayatnya saudara sekalian, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu ya saudara sekalian, tetap di dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, makanya kita dalam hidup ini, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, dan dalam menghadapi tekanan hidup saudara sekalian oleh karena berbagai-bagai masalah, karena masalah itu bisa saja terjadi ya saudara sekalian, kapan saja bisa masuk dan apa saja yang kita nggak tahu saudara sekalian, karena firman Tuhan tidak menjanjikan kita tidak ada masalah, tapi firman Tuhan menjanjikan kita berkemenangan atas masalah atau persoalan. Satu, kita berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita selalu mengucap syukur atas segala atau setiap peristiwa. Yang ketiga, percaya mujizat masih ada. Dan keempat, percaya bahwa Allah peduli pada kita. Demikianlah saudara sekalian, ya marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan sebagai perlindungan bagi kita, maka kita selalu akan berkemenangan dalam hidup ini dan percaya bahwa Allah peduli kepada kita dan kita akan selalu menang dalam hidup ini.